Alonso merupakan juara dunia Moto3 tahun 2024. Dia punya kedekatan emosional dengan Marc Marquez. Alonso menaklukkan hati semua orang, Marc Marquez salah satunya. Menariknya, malam sebelum dia didapuk jadi jawara Moto3 musim ini, rider Kolombia berusia 18 tahun itu sempat membuat sepucuk surat. Sepucuk surat itu bikin air The Baby Aliens terharu. Air matanya tak terbendung. Marquez mengakui tiba-tiba air mata jatuh di pipinya. Saya sangat menyukainya, dan saya senang dia juara. Terutama dengan suratnya itu, dia tidak menangis. Tapi air mata saya mengalir di wajah. Kami sedang berada di kantor. Sementara anak itu membacanya dan tidak menangis, ungkap Marquez kepada The AZN. Alonso diketahui anak didik Marc Marquez. Marquez sudah dianggap Alonso sebagai mentornya. Mereka berdua pun sering menghabiskan waktu berlatih bersama. Alonso tak ragu-ragu mengklaim dirinya memiliki karakter membalap seperti Marquez. Pecco Bagnaia menyatakan bahwa dirinya, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez sedang dalam perjalanan mengulang rivalitas legendaris Four Aliens dan Baby Alien di MotoGP, yakni Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Marquez sendiri. Seperti yang diketahui, Four Aliens menguasai persaingan MotoGP sejak 2006, meski posisi Stoner sempat digantikan oleh Marquez pada 2013 karena pensiun dini. Rivalitas para alien ini akhirnya memudar ketika Pedrosa, Lorenzo, dan Rossi satu persatu memutuskan pensiun. Rivalitas para alien ini menurut Bagnaia berpotensi terulang. Pasalnya, hanya ia, Martin, Bastianini, dan Marquez yang konsisten memperebutkan podium dan kemenangan sepanjang 2024. Selain itu, menjelang 4 seri terakhir, hanya mereka berempat yang masih punya kans matematis jadi juara dunia. Dalam balapan tersebut, Bagnaia, Martin, Marquez, dan Bastianini secara berurutan mengisi posisi 4 besar, yakni adegan yang sudah sering terjadi musim ini, baik di balapan sprint maupun balapan Grand Prix. Ini seperti kembali ke masa lalu, hari-hari ketika Valentino, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, dan juga Marquez selalu finish di 4 besar. Kami sedang menuju ke arah itu. Jorge dan saya selalu di depan, sementara Marc dan Enea makin dekat. Sekali lagi, hari ini kami berempat yang membuat perbedaan, ujar Bagnaia kepada GP1. Meski begitu, Bagnaia mengakui bahwa persaingannya dengan Martin dalam 2 musim terakhir lebih sulit dihadapi dibanding persaingan Rossi versus Lorenzo pada masa lampau. Pasalnya, ia dan Martin sama-sama sering melakukan kesalahan meski sama-sama tampil tangguh. Mereka melakukan jauh lebih sedikit kesalahan. Mereka selalu finish pertama dan kedua. Rasanya lebih stres karena hanya butuh hal kecil untuk kehilangan atau mengambil banyak poin. Keunggulan 10 poin yang dimiliki Jorge terlihat kecil, tetapi sejatinya tidak, tutup Bagnaia. Saat ini, Martin memuncaki klasemen pembalap dengan 392 poin, sementara Bagnaia mengoleksi 382 poin. Bastianini ada di peringkat ketiga dengan 313 poin, dan Marquez ada di peringkat keempat dengan 311 poin. Jadwal MotoGP Australia 2024 berlangsung di sirkuit Phillip Island 18 sampai 20 Oktober 2024. Masih ada jeda 2 minggu bagi pebalap untuk menikmati waktu istirahat. Francesco Bagnaia balik kampung ke Pesaro, Italia. Dia akan menghabiskan waktu untuk menonton acara motorsport. Bagnaia tidak sendirian dalam keputusannya untuk kembali ke Eropa. Ada Marc Marquez yang pulang ke Spanyol untuk beristirahat diri selama seminggu. Rider lain seperti Fabio Quartararo memilih tidak pulang kampung ke Prancis. El Diablo terpantau sedang berolahraga di Uluwatu, Bali. Quartararo menjadi rider MotoGP yang begitu dekat dengan warga Indonesia. Dalam masa MotoGP Mandalika 2024, terdapat video viral di media sosial Instagram, Quartararo terlihat memberi uang kepada seorang bocah. Mulanya, Quartararo terlihat sedang memasuki sebuah minimarket. Adapun momen melokal El Diablo ini diketahui bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, dia juga pernah membagikan momen saat tengah menikmati keindahan Pulau Lombok dan bercengkrama dengan penduduk sekitar. Akhir pekan ini tidak ada race weekend MotoGP. Yang ada adalah seri penultimate World Superbike
2024 di Estoril, Portugal. Seri di mana Toprak Razgatlioglu punya potensi mengunci gelar juara dunia WSBK 2024 bersama BMW. Toprak Razgatlioglu saat ini memimpin klasemen dengan 414 poin, unggul 39 poin atas Nicolo Bulega. Juara bertahan World Superbike 2023, Alvaro Bautista berada di posisi ketiga klasemen, tertinggal 81 poin dari Razgatlioglu dan 42 poin dari Bulega. Kesempatan pertama Razgatlioglu untuk mengamankan gelar juara akan terjadi di race 2. Ia dapat merebut gelar jika ia mencetak 23 poin, lebih banyak dari Bulega pasca race 2 dan tidak kalah lebih dari 19 poin dari Bautista. Toprak sendiri memiliki rekor cukup baik di Estoril setelah finish di podium dalam 9 balapannya, dengan Jonathan Rea menyusul di belakangnya dengan 6 podium. Saat kembali dari cedera, Toprak meraih 3 kali finish kedua di Aragon Round. Sementara itu, Bautista bangkit dengan kuat dengan 2 kemenangan pada hari Minggu di Aragon, menandai kemenangan pertamanya sejak Tissot Superpole Race di Assen. Selain itu, di Portugal, Ducati memiliki peluang untuk memenangkan gelar juara manufaktur di race 2 jika mereka memperoleh 21 poin lebih banyak daripada BMW di sepanjang putaran. Jorge Martin menanggapi pernyataan Pedro Acosta yang menyebut rivalitasnya dengan Pecco Bagnaia dalam memperebutkan gelar dunia MotoGP 2024 membosankan. Acosta memang mengaku heran melihat keduanya menolak untuk melakukan perang mental demi merebut mahkota juara musim ini. Acosta, yang juga berteman baik dengan Martin karena diurus oleh manajemen yang sama, menyatakan bahwa Martinator tampak lebih tenang menjalani persaingan musim ini dibanding pada 2023. Namun, Acosta mengaku tak tahan melihat Martin dan Bagnaia saling bermanis-manis. Martin lalu menyatakan persaingannya dengan Bagnaia sudah terlalu sengit sehingga memberi tekanan mental tersendiri. Alhasil, mereka ogah pusing-pusing mengacaukan pikiran satu sama lain. Martin juga menyatakan bahwa Acosta boleh melakukan PSI War ketika suatu saat nanti ikut berebut gelar dunia. Ketika Pedro memperebutkan gelar dunia suatu saat nanti, ia boleh melakukan permainan mental. Pada akhirnya, kami sudah berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk memikirkan apa yang harus kami lempar kepada satu sama lain, ujar Martinator. Uniknya, Acosta memang sudah memiliki rencana untuk melakukan perang psikis kepada rivalnya ketika ia dapat peluang merebut gelar dunia di MotoGP. Hal ini bahkan sudah terlihat saat ia masih berlaga di Moto2 pada 2023, ketika ia kerap melakukan PSI War kepada Tony Arbolino